Hatiku memohon bagimu, selamatku baru setiap pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Pasti semuanya baik dan selalu bersuka cita, karena kasih Tuhan selalu nyata di dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul kembali untuk mengikuti ibadah minggu melalui YouTube. Mari kita memfokuskan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mengambil sikap saat teduh. Ibadah hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Mazmur 32 ayat yang ke-11. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita bersama-sama bersorak-sorai dan bersukacita karena kebaikannya pada kita semua. Mari kita menaikkan pujian, bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Tuhan, mari kita pujikan pujian ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka
ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Engkau menggerakkan setiap hati kami untuk datang beribadah bersama. Kami bersyukur untuk berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami. Dan pada hari ini, kami mau datang untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Biarlah Engkau sajalah yang memberkati ibadah hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, kami serahkan kepada Engkau, dan biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang ke-10 ayat yang ketiga, berkata demikian. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Amin. Manusia berusaha mencari kebenaran, dan seringkali manusia mencari kebenaran berdasarkan pemikiran masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sombong dan tidak percaya, bahkan tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Mungkin dalam minggu ini ada di antara kita yang mengandalkan diri sendiri. Ada yang menipu, ada yang berbohong, dan lain sebagainya, sehingga mendukakan hati Tuhan. Mari bersama-sama mengaku dosa kita dan memohon ampunannya, sebab Ia adalah Allah yang Maha Pengampun. Mari kita mengaku dosa di hadapan-Nya. Ampuni kami Bapa atas segala kesalahan dan dosa kami. Ampuni kami Bapa, jika ada di antara kami hari ini datang dengan hati yang bersungut-sungut dan hati yang masih memendam kekesalan dengan orang lain. Ampuni kami Bapa, jika kami datang dengan motivasi hati yang salah. Ampuni kami Bapa, jika tutur kata kami menyakiti sesama kami. Kami mau berkomitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang menyakiti dan mengecewakan Engkau maupun sesama kami. Tuntun dan bimbing kami untuk menjadi pribadi yang dapat memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat satu pujian, Oleh Kuasa Darah-Mu. Darah-Mu.
Berita anugerah terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Amin. Demikianlah berita anugerah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama membaca ayat landasan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Roma pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai yang ketiga, kita membacanya secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Rayon 6. Raja alam semesta,
Pujian yang dibawakan dengan sukacita dan kerinduan hati melayani Tuhan. Biarlah setiap kita terberkati dan kita pun juga memiliki hati yang rindu melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yesus adalah segala-galanya dalam hidup kita. Dia bagaikan mentari hidup kita, bahkan Dia adalah penopang hidup yang teguh. Bukan saja sebagai penopang hidup kita, Dia juga bagaikan sobat kita yang sejati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 396, Yesus segala-galanya. Mentari hidupku.
Shalom jemaat GSRI Kebayoran Baru dan semua handai taulan dimanapun Anda berada. Kita bersyukur pagi ini boleh bersama-sama beribadah dan juga akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, siapkan hati kita dan jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami terus bersyukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya hingga saat ini Tuhan yang terus menjaga, memelihara, dan memperhatikan seluruh hidup kami. Kami bersyukur juga saat ini, kami ingin membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi dan kuduskan hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Kiranya Allah Roh Kudus Engkau juga yang berbicara kepada setiap umat-Mu, memberikan kepada kami pengertian-pengertian baru, kemampuan bagi kami juga untuk taat menjalani dan melakukan kebenaran firman-Mu, dan karuniakan bagi kami terus pertumbuhan rohani. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya akan membacakan satu bagian dari Roma 10 ayat 1-3 yang akan menjadi dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dengan tema fanatik no, simpatik yes. Ya, Roma 10 ayat 1-3, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sangat mungkin terjadi bahwa ketika seseorang sangat giat melayani di gereja dan aktif beribadah kepada Tuhan, tetapi tanpa relasi yang baik dengan Allah. Jadi dia sibuk pelayanan tapi sebetulnya kurang mengalami relasi yang baik, dan kerohaniannya juga mungkin mengalami kekeringan, bahkan bisa dikatakan tidak bertumbuh. Lalu ada orang sibuk pelayanan tetapi tidak melakukannya di dalam iman. Maksudnya apa? Hanya beraktivitas, bahkan memaksakan ambisi-ambisi dan ide-ide pribadi yang dianggapnya itu benar dan dianggapnya itu penting. Jadi di dalam dunia ini pun banyak sekali orang-orang yang sangat religius. Religius artinya mereka melakukan banyak sekali aktivitas-aktivitas agama, berdoa, beribadah, memberi sedekah, dan sebagainya. Jadi itu yang disebut dengan religius. Mereka mungkin rajin sekali berdoa, tetapi mereka tidak mendapatkan tujuan yang sesungguhnya dari keagamaan itu. Itu yang sedang dibahas oleh Rasul Paulus di dalam Roma 10, berkaitan juga dengan pasal yang ke-9. Jadi ada satu fenomena di mana fanatisme pada agama tetapi bukan pada kebenarannya. Orang gigih melakukan kegiatan-kegiatan agama, bahkan demi agama ada orang melakukan pembunuhan dan sebagainya karena dia fanatik kepada agama, bukan kepada nilai-nilai kebenaran. Dan ada orang giat beraktivitas untuk pelayanan, tapi juga dikatakan oleh Rasul Paulus tanpa pengertian yang benar. Dan orang itu terlalu sibuk melakukan kegiatan-kegiatan, tetapi juga tanpa kehadiran iman yang sesungguhnya. Nah, jadi apa sih problem yang ada di dalam kehidupan orang Yahudi yang sedang dibicarakan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma? Jadi Paulus berkata mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Mereka tidak memiliki pengertian yang benar. Tetapi mereka sangat aktif
Mereka membangun kebenaran mereka sendiri juga dikatakan di sana, dan sehingga mereka tidak takluk kepada kebenaran. Jadi orang yang membangun kebenaran sendiri adalah dia menganggap benar semua yang dilakukan, menganggap benar semua yang dipikirkannya. Dan orang Israel ini tentunya mereka mempertahankan tradisi-tradisi yang sudah lama mereka lakukan. Dan Paulus di dalam pasal 9 berkata, mereka mengejar keselamatan tetapi tidak memperoleh keselamatan. Dan anehnya, sayangnya dikatakan, orang dari bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi malah mendapatkan keselamatan tanpa melakukan apa-apa. Itulah yang disebut dengan anugerah. Jadi orang Israel mengejar keselamatan tetapi dengan kekuatannya sendiri, dengan tradisi-tradisinya, tetapi mereka kehilangan keselamatan itu. Jadi ini sesuatu yang menjadi tragedi yang membuat Paulus sangat berduka. Di pasal 9 Paulus berkata, aku sangat berduka, aku sangat sedih. Bahkan Paulus berkata, dia rela dipisahkan dari Kristus demi saudara-saudaranya orang Yahudi itu supaya diselamatkan. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma 10 juga. Keinginanku dan doaku kepada Allah supaya mereka diselamatkan. Dan Paulus bilang, aku memiliki kesaksian tentang mereka. Karena apa? Paulus sendiri adalah mantan Farisi militan. Bapak, Ibu, dan Saudara tentu tahu bahwa Paulus ini sebelum dia bertobat, dia menarik orang-orang Kristen, dia mengejar orang Kristen supaya dipenjarakan. Siapa saja yang percaya kepada Injil, siapa saja orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus, kalau dia ketemu, karena dia memiliki surat legal untuk menangkap orang Kristen dari orang-orang Yahudi, bahkan dia minta juga kepada Romawi, kerajaan Romawi atau tentara Romawi, maka dia berani melakukan itu. Tetapi ketika dia menjadi seorang rasul dan dia menjadi pengikut Kristus, menjadi rasul Yesus, dan melihat dengan jelas apa yang dulu dia pernah lakukan, lalu dia melihat mereka masih melakukan hal yang sama, jadi dia sedih. Mereka ini giat dalam pelayanan, mereka ini giat dalam ibadah, tetapi mereka tidak menemukan goalnya, tidak mendapatkan tujuannya. Akibatnya dikatakan apa? Tanpa pengertian yang benar. Jadi tanpa pengenalan yang benar akan kehendak Tuhan, akan rencana Tuhan, tetapi mereka gigih. Mungkin saudara pernah dengar, udah semangat salah lagi gitu ya. Pernah nggak Bapak Ibu semangat, saking semangatnya naik mobil salah arah, saking semangatnya naik motor salah arah, ya? Mungkin pernah ya Bapak Ibu yang pernah melakukan, senyum-senyum itu ya. Jadi udah pergi ternyata karena terlalu semangat tapi salah, ya nggak dapat goal, nggak mencapai tujuan, harus putar balik, harus bertobat, harus putar arah istilahnya. Tetapi orang Israel, orang Yahudi dalam tradisi mereka dikatakan mereka itu malah menyimpang dan mereka itu melawan kebenaran karena mereka tidak melakukan sesuai dengan pengertian yang benar, dengan prinsip yang benar yang sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, tradisi daripada orang Yahudi itu begitu ketat sebetulnya. Tidak ada agama lain di dunia ini yang memiliki suatu sistem yang begitu ketat dan disiplin seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi, khususnya sebelum era perjanjian baru, yaitu di perjanjian lama. Bahkan sampai di era Tuhan Yesus, orang Farisi berani bilang kepada dalam doanya, ya, kami berpuasa 2 kali seminggu. Kalau kita kalikan 2 kali 52 itu 104. 104 itu 3 bulan tambah 2 minggu. Di mana di dunia ini ada orang puasa 3 bulan 2 minggu selain orang Yahudi? Jadi orang Yahudi paling banyak puasa dalam tradisi iman mereka, dalam tradisi agama mereka.
Bahkan dalam doanya orang Farisi bilang apa? Saya konsisten memberi persepuluhan. Dan juga Tuhan Yesus pernah menegur mereka mengenai persembahan-persembahan. Mereka rajin. Bahkan orang-orang Farisi itu berdoa bukan hanya di rumah atau di bait Allah. Bahkan mereka berdoa di perempatan-perempatan jalan. Selain itu mereka juga memelihara perayaan-perayaan. Tetapi apakah sampai kepada goal? Tidak. Harusnya mereka sampai pada keselamatan. Ternyata tidak. Karena apa? Karena mereka terjebak kepada tradisi. Jadi orang Israel mengejar keselamatan dengan usahanya, dengan kemampuan mereka sendiri tanpa pengertian yang benar. Dan mereka mengejar bukan karena iman tapi perbuatan. Alkitab sudah menegaskan kepada kita bahwa perbuatan manusia tidak akan menyelamatkannya. Kebaikan manusia tidak akan menyelamatkannya. Bahkan di dalam Yeskiel 34 disebutkan di sana, kebenaran orang benar tidak akan menyelamatkannya ketika dia jatuh dalam dosa. Jadi sekalipun manusia bisa berbuat benar, hidup benar dalam usahanya, tetapi ketika dia satu kali saja dia berdosa, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan manusia sesungguhnya tidak pernah bisa membersihkan dosanya, tidak pernah bisa menyelesaikan dosanya dengan usaha-usaha dan perbuatan-perbuatan baik. Di sisi lain Paulus berkata bangsa-bangsa lain mendapatkan anugerah keselamatan tanpa melakukan perjuangan apa-apa. Karena apa? Karena keselamatan itu sesungguhnya adalah anugerah Allah. Anugerah yang diberikan kepada kita di dalam kematian Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di dalam Roma pasal 10 ayat 4 dan 5, Paulus menekankan mengenai kontras antara anugerah di dalam Kristus dengan perbuatan-perbuatan di dalam Taurat. Saya bacakan Roma 10 ayat 4 sampai 5. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ayat 5, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Di sini dikatakan Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Hukum Taurat menuntut suatu bayaran, pengorbanan, yaitu darah. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Jadi setiap kali orang Israel berbuat dosa di dalam perjanjian lama, mereka harus membayar dengan kambing, lembu, ya, domba, dengan peraturan-peraturan yang ketat, harus sempurna, tidak boleh cacat. Nah, di sini dikatakan Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Karena apa? Di perjanjian lama itu hanya kiasan-kiasan saja untuk menyatakan yang sesungguhnya, bahwa manusia hanya bisa ditebus dengan darah manusia Kristus yang suci, yang sempurna, tidak ada cacat sama sekali. Dan Yesus sudah membayar di kayu salib. Itu sebabnya dikatakan Kristus sudah menggenapi. Dan barang siapa percaya kepada Kristus, dia menerima kebenaran di dalam Kristus. Artinya apa? Kalau sudah dibayar, sudah digenapi dalam diri seseorang penebusan yang dilakukan oleh Kristus, maka dia menjadi percaya. Iman yang diberikan kepada kita untuk percaya kepada Kristus itulah yang menyelamatkan kita. Lalu dikontraskan. Pada ayat 5 dikatakan, Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Hukum Taurat diturunkan Allah melalui Musa, dan Musa menyampaikan kepada semua orang Israel. Dan di dalam ayat 5 dikatakan orang yang melakukan hukum Taurat akan hidup karenanya. Jadi hukum Taurat itu bersifat sementara, tetapi anugerah Allah itu bersifat kekal. Mari kita lihat perbandingan di sini, ya.
Kristus itu bersifat menguduskan secara total. Anugerah di dalam karya Kristus itu bersifat mengampuni secara total. Dan apa yang diberikan oleh Kristus adalah bersifat anugerah, sama sekali tanpa perbuatan apa-apa, tidak ada sumbangsih, tidak ada kontribusi apa-apa dari manusia, dari orang Kristen yang diselamatkan sehingga dia menjadi orang Kristen. 100% anugerah, 100% pemberian Allah. Jadi karya Kristus itu bersifat menyelamatkan secara sempurna. Dampaknya bersifat kekal untuk selama-lamanya. Sedangkan hukum Taurat itu adalah kewajiban agama. Jadi kegiatan-kegiatan agama, doa, baca Alkitab, puasa, memberi sedekah, persepuluhan dan sebagainya. Tetapi orang yang fokus pada hukum Taurat ujung-ujungnya akan mati juga. Dan sebetulnya tidak ada orang yang sanggup menjalankan hukum Taurat secara sempurna kecuali Yesus menggenapi hukum Taurat itu dengan membayar korban dengan dirinya sendiri. Nah, jadi hukum Taurat juga tidak menekankan iman, tetapi berdasarkan usaha-usaha dan perbuatan manusia dengan semua kegiatan-kegiatan agama itu, dengan semua kegiatan yang kita sebut dengan religius. Jadi orang religius itu belum tentu masuk surga, karena religius menekankan usaha dan perbuatan manusia. Sedangkan keselamatan hanya bisa diperoleh melalui anugerah di dalam Kristus. Dan orang yang melakukan hukum Taurat itu manfaatnya bagi dia, mungkin dia bisa menjaga kekudusan hidupnya, ketaatannya, sehingga dia memiliki kerohanian yang baik, tetapi hanya bersifat sementara saja. Jadi Rasul Paulus sedih karena apa? Orang Israel banyak sekali yang terjebak ya kepada sistem agama yang menekankan perbuatan-perbuatan dan usaha manusia yang disebut dengan Taurat itu. Itu yang menjadi penekanan dia di dalam Roma 10 ini, ya. Dan Paulus menegaskan bahwa keselamatan itu bukan usaha manusia, bukan kontribusi manusia, bukan sistem agama, tetapi anugerah dari Allah kepada kita semua. Nah, jadi apa yang perlu kita pelajari di sini? Kita harus mengenal Allah dan memiliki pengertian yang benar tentang kebenaran Allah. Jadi kita nggak bisa pelayanan itu tapi tidak belajar firman Tuhan, tidak bisa. Kita nggak bisa rajin dan gigih tapi malas baca Alkitab. Bisa kita lakukan tapi kita nggak akan bertumbuh. Kita bisa melayani tanpa memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, bisa. Kita ngotot, itu yang disebut dengan hanya fanatik saja. Fanatik dengan kegiatan, fanatik dengan aktivitas, tapi sebetulnya tidak rohani. Sebetulnya tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, melalui bacaan dan renungan pagi ini, kita diingatkan bahwa kita harus tekun membaca Alkitab. Kita harus tekun mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan supaya tidak tersesat, supaya kita tidak salah, dan supaya kita tidak menganggap diri kita baik dan benar. Kita hanya benar dan baik ketika kita sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, bukan sesuai selera kita, bukan sesuai dengan pilihan atau perasaan kita ini udah baik, udah bagus, ini yang paling bagus untuk pelayanan. Bukan begitu. Kepekaan kita itu bisa tersesat, bisa salah kalau kita nggak baca Alkitab. Sebab kita punya pikiran sendiri, punya ide sendiri, punya selera sendiri. Kalau tidak selaras dengan firman Tuhan, salah jadinya. Jadi orang yang salah pengertian bisa ngomong begini, saya pernah dengar, ya mudah-mudahan nggak ada lagi yang ngomong begitu. Amit-amit dia datang ke gereja malam-malam, saya berkorban terlalu besar, jauh rumah saya udah lakukan ini itu kok, udah cukup kok. Nah saudara, mungkin dia melihat gereja itu adalah manusia. Di sana ada hamba Tuhan, di sana ada
ada penatua, majelis, pengurus, yaitu gereja itu ya pokoknya kumpulan manusia. Itulah yang disebut tidak memiliki pengertian yang benar. Sehingga dia ngomong, saya berkorban terlalu banyak kalau malam-malam datang ke gereja. Apakah pernah manusia bisa berkorban kepada Tuhan? Karena pengertian yang benar, gereja ini adalah milik Tuhan. Gereja adalah Tuhan yang mendirikan dan Tuhan yang berkehendak di dalamnya agar kita bertumbuh, bersekutu bersama, saling melayani, menjalankan misi pemberitaan Injil, dan semua pelayanan yang kita kerjakan, pusatnya adalah Allah. Makanya kita harus terus memperbaiki konsep pemikiran kita mengenai pelayanan, mengenai gereja, mengenai Allah, mengenai seluruh kebenaran firman Tuhan itu. Jadi kita juga harus mensyukuri bahwa keselamatan yang kita miliki bukan usaha kita, bukan hasil perjuangan kita, bukan kontribusi kita. Tidak ada sama sekali kontribusi manusia di dalam keselamatan. Ini yang ditekankan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Mari kita baca bersama-sama Efesus 2 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan melalui iman yang dianugerahkan Allah kepada kita. Dengan iman itu kita percaya kepada Allah. Jadi iman dikaruniakan Allah dalam diri kita sehingga kita percaya kepada Allah, dan di dalam iman itu kita diselamatkan karena Yesus sudah membayar 100% keselamatan itu di kayu salib, dan dikatakan itu bukan hasil usahamu. Rasul Paulus tegas mengatakan di Efesus 2 ayat 8 dan 9 ini, itu bukan hasil usahamu, tetapi gift, hadiah dari Allah. Dan dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita menjadi Kristen anugerah. Amin Bapak Ibu. Kita boleh melayani Tuhan itu anugerah. Bapak Ibu kalau mau kerja buat Jokowi juga belum tentu diterima. Jangankan untuk jadi asisten presiden. Di kantor-kantor aja kita belum tentu diterima kok. Betul nggak? Belum tentu ada orang yang mau terima kita. Mungkin ada kantor tertentu sesuai dengan skill kita, pengetahuan kita, kemampuan kita. Nah sekarang bagaimana seseorang bisa melayani pribadi terbaik, terhebat, terkudus di dunia ini? Bagaimana caranya? Hanya melalui anugerah. Jadi kalau kita bisa melayani Tuhan, itu anugerah. Anugerah yang luar biasa diberikan Tuhan kepada kita. Jadi apa yang menjadi harapan Paulus bagi orang Israel itu, dan juga bagi kita sebetulnya sekarang melalui renungan ini adalah, mari kita melayani Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan disertai dengan pengertian yang benar tentang Allah, tentang kebenaran. Caranya gimana? Ya harus terus belajar, harus terus membaca Alkitab, harus terus mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau ada pembinaan-pembinaan yang dilakukan gereja, usahakan untuk ikut dan belajar dengan rendah hati, dengan pikiran yang terbuka untuk mengenal Allah dan kebenaran firman. Kemudian yang kedua, rutinitas pelayanan harus juga disertai dengan relasi yang intim dengan Allah. Jangan terjebak kepada ngotot mau pelayanan tapi relasi dengan Tuhan diabaikan. Jadi harus benar-benar dekat dengan Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan. Barulah seseorang ketika melayani betul-betul menikmati pelayanan itu dengan luar biasa. Kemudian yang ketiga, seluruh ibadah dan pelayanan harus dijalankan dengan iman dan dengan ketulusan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kita semua. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dulu sebelum perang Civil War, perang di Amerika itu, perang antar saudara itu,
ada seorang yang bernama Elizabeth Keckley. Dia seorang budak kulit hitam, seorang ibu-ibu, ya. Dia seorang penjahit yang bekerja kepada tuannya. Jadi dia dimiliki oleh seseorang dan dia menjadi penjahit. Nah, jadi dia bilang, saya ingin bebas dari status budak saya. Boleh nggak? Dia tanya kepada tuannya. Nah, lalu tuannya itu bilang, kamu boleh bebas dengan membayar kepada saya 1.200 US dollar. Nah, bagi seorang budak ini harga yang sangat mahal sekali. Tetapi dia bilang, oke, izinkan saya kerja di New York. Saya mau pergi menjadi penjahit di sana. Saya akan memperjuangkan uang itu dan akan saya bayar. Tetapi tuannya bilang, nanti kamu nggak akan balik, susah nyarinya, ya. Dia di Missouri, mau pergi ke New York. Nah, ternyata ada seorang klien yang sering dijahitkan baju oleh Elizabeth ini dari St. Louis. Dia mau meminjamkan uang 1.200 US dollar itu, karena dia bercerita kepada klien yang, maksudnya orang yang suka dijahitin baju ini, dia bayarkan kepada tuannya 1.200 US dollar. Akhirnya Elizabeth Keckley ini dia bebas, dengan putranya dia bayar 1.200 US dollar. Saudara, akhirnya dia pindah ke Washington DC dan dia menjadi penjahit di sana, dan termasuk Mary Lincoln itu juga langganannya dia. Nah, saudara, tanpa bantuan orang lain pasti sangat-sangat sulit sekali untuk dia bisa bebas dari status budaknya. Tetapi karena ada orang yang mau membayari dia dulu dan dia menyicil kembali uang itu, dia bisa bebas. Tidak disebutkan apakah dia harus bayar, dikatakan pokoknya ada yang bayarin dia sehingga dia tidak jadi budak lagi, saudara. Bisa saja dia tidak perlu membayar uang itu kembali. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Alkitab berkata, nyawa manusia terlalu mahal harganya, tidak bisa dibayar, tidak bisa ditebus dengan usaha dan perbuatan manusia. Yang bisa membayar hanya Allah sendiri, dan sudah dibayar oleh Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Mari kita selalu bersyukur untuk status, kondisi yang kita alami sekarang menjadi orang Kristen, sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Marilah kita mensyukuri anugerah Tuhan dan hidup berelasi dengan Tuhan, dan juga terus mau belajar firman Tuhan dan semakin giat melayani Tuhan, apapun yang bisa kita lakukan dengan peran kita masing-masing di dalam kehidupan kita saat ini. Makin giat, makin semangat melayani Tuhan, makin semangat belajar firman Tuhan. Nanti di surga, kalau Tuhan tanya, bagaimana kamu bisa masuk surga? Kamu udah melakukan apa saja? Jawaban kita apa? Saya tidak melakukan apa-apa. Kok kamu bisa masuk surga? Karena anugerah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita tidak melakukan apa-apa karena Yesus yang sudah melakukan. Biarlah hidup kita berlimpah dengan rasa kagum akan kasih Tuhan, dan juga semakin gigih melayani Tuhan, dan juga terus belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sementara kita sejenak, mari masing-masing berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Roh Kudus agar kita melayani Tuhan dengan iman, dengan ketulusan, dengan kerendahan hati. Mari kita meminta kerinduan yang besar agar kita semakin rindu berelasi intim dengan Tuhan, dan juga semakin memiliki kerinduan yang besar untuk belajar firman Tuhan dan mengenal kebenaran Tuhan, agar kita tidak salah melakukan pelayanan, agar kita tidak salah melakukan apapun dalam keputusan-keputusan kita, tetapi senantiasa bergantung kepada Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menuntun dan menolong kita semua. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kami diselamatkan bukan karena perjuangan kami, bukan karena usaha kami, bukan karena pekerjaan kami. Banyak orang Yahudi, orang Israel kehilangan keselamatan dalam kegigihan mereka melakukan hukum Taurat,
sehingga Rasul Paulus berduka dan begitu sedih. Kami bersyukur saat ini mengenal diri kami sekarang ini dalam segala keberadaan kami. Kami tahu diri kami diselamatkan dan ditebus di dalam kematian Kristus, dan semua itu diberikan sebagai anugerah yang indah bagi kami sekalian. Ajar kami agar kami giat melayani Tuhan, agar kami juga betul-betul membangun relasi yang indah dengan Tuhan, menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa dan terus-menerus mendekatkan diri kepada Tuhan dan terus belajar kebenaran firman-Mu, dan agar hidup kami betul-betul dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Berkati kami, mampukan kami untuk selalu taat dan peka pada kehendak-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ayat persembahan terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan hari ini akan digunakan untuk gereja dan juga membantu pelayanan Tuhan di STT Iman. Mari kita mengiringi persembahan dengan pujian Bersyukurlah.
kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan dan kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan kami kepada Engkau sebagai rasa ucapan syukur kami kepada Engkau. Biarlah persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat membantu pelayanan-Mu baik di gereja ini maupun di STT Iman. Dan biarlah Engkau juga memimpin setiap orang yang akan mengelolanya agar mereka dapat mengelolanya dengan bijak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama arahkan hati kita memohon pertolongan Tuhan melalui doa syafaat, dan sementara saya berdoa, Bapak, Ibu, dan Saudara juga berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Engkaulah tempat pertolongan kami dan harapan kami. Engkaulah kiranya yang akan terus menyertai dan menolong kami dalam segala pergumulan hidup kami. Kiranya juga Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami terus berdoa buat Presiden, Wakil Presiden, Bapak Joko Widodo, Bapak Amin Ma'ruf, dan semua jajaran menteri, bahkan semua pemerintahan di semua level, Tuhan, yang memampukan mereka mengerjakan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Berkati ya Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong agar proses pemberian vaksin COVID-19 terhadap semua penduduk Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Kami bersyukur untuk proses yang sudah dimulai dan kiranya lancar terus hingga semua orang yang harus menerima vaksin itu dapat divaksinasi dengan sebaik-baiknya, dan Tuhan memberikan ketentraman, damai sejahtera, kesehatan bagi seluruh bangsa Indonesia. Berkati pemerintah dalam menanggulangi masalah banjir yang masih muncul, juga munculnya gempa-gempa bumi atau permasalahan-permasalahan lain, Tuhan yang memberi hikmat untuk mereka menangani dengan sebaik-baiknya, dan juga Tuhan memberi keamanan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati terus anak-anak sekolah, Tuhan memberi kepandaian kepada mereka, konsentrasi kepada mereka, hasil pendidikan yang baik, dan juga masa depan daripada bangsa ini Tuhan persiapkan yang terbaik melalui anak-anak yang sedang belajar. Kami juga berdoa bagi seluruh keberadaan dan pelayanan gereja-Mu di tempat ini, di Gereja Santapan Rohani Indonesia Kebayoran Baru. Engkau yang mengurapi semua hamba-hamba Tuhan di dalam setiap pelayanan, pemberitaan firman Tuhan, penggembalaan dan pembinaan-pembinaan. Engkau juga memberkati seluruh pelayanan bersama dengan Penatua, seluruh aktivis dan pelayan. Berkati ya Tuhan agar melalui semua pelayanan yang dapat kami kerjakan, jemaat GSRI Kebayoran Baru terus bertumbuh, semakin dewasa di dalam Kristus. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka yang sedang bergumul dengan permasalahan-permasalahan dalam keluarga. Kiranya Tuhan yang memberi damai sejahtera, Tuhan yang memberi pertolongan demi pertolongan dalam setiap permasalahan yang sedang dihadapi. Dan khusus bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, kami memohon jamahan tangan Tuhan Yesus. Engkau kiranya memberikan pemulihan, Engkau memberi kesembuhan kepada mereka, dan kiranya Tuhan yang terus menyertai dan menguatkan iman kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa agar program pelayanan ibadah yang mungkin akan dimulai pada bulan Maret untuk ibadah ragawi, kiranya Tuhan yang memberi hikmat bagi semua yang terlibat di dalamnya, baik hamba Tuhan, Penatua, dan tim pelayanan, multimedia, tim rekaman, dan semua peralatan-peralatan yang kami perlukan. Kiranya Tuhan yang menyediakan, dan kiranya Tuhan yang menolong kami dapat menjalankan ibadah ragawi dengan sebaik-baiknya, dan Tuhan senantiasa melindungi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, berkati segala aktivitas pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh umat-Mu. Engkau yang memberkati dan menyertai seluruh kehidupan kami, dan sempurnakanlah ya Bapa doa kami ini sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Allah dengan nyanyian doksologi. Dan kiranya seluruh hidup kita juga boleh memuliakan Allah. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan jiwamu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera yang limpah dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja damai yang kekal, kasih dan pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa Surgawi, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya dicurahkan dan tinggal tetap besertamu dari sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Demikianlah seluruh ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.